Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang materi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Muhammad Isyara bin Rasmi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang data mining. Oke, di sini ada 3 data yang bisa kita gunakan. Yang pertama, data harga rumah. Yang kedua, data fraud pada kartu kredit. Dan yang terakhir, data e-commerce dataset. Yang pertama, data harga rumah merupakan salah satu dataset yang sangat sering digunakan oleh banyak praktisi untuk mempelajari penerapan model machine learning, khususnya untuk model regresi. Menggunakan dataset ini, kita dapat melatih kemampuan kita dalam membuat model regresi untuk memprediksi harga rumah berdasarkan berbagai fitur atau variabel bebasnya. Nah, yang kedua, dataset yang kedua ini digunakan sebagai bahan belajar adalah credit card fraud detection dataset. Nah, dataset ini berisi transaksi yang dilakukan dalam kartu kredit pada September 2013 dan menggunakan kartu dari Eropa. Nah, dataset ini menyajikan transaksi yang terjadi dalam 2 hari, di mana terdapat 492 penipuan dari 284.807 transaksi. Dataset sangat tidak seimbang atau imbalance data. Kelas positif atau penipuan menyumbang 0,172% dari semua transaksi. Yang ketiga, data e-commerce dataset. Nah, dataset yang juga sangat sering digunakan dalam dunia data untuk belajar konsep-konsep penting di dalamnya adalah UK e-commerce data. Biasanya dataset e-commerce adalah hak milik perusahaan. Akibatnya sulit ditemukan data e-commerce yang dapat kita akses secara gratis. Dataset ini berisi transaksi aktual dari tahun 2010 dan 2011. Dataset tersebut disimpan di situs mereka di mana ia dapat ditemukan dengan judul online retail. Dengan menggunakan dataset ini, ada banyak hal yang dapat kita lakukan dan pelajari. Misal dapat belajar untuk membuat model clustering. Oke, di sini saya akan lanjutkan teori dari data mining tadi. Nah, data mining menggunakan data yang ada dan relevan. Data mining membuat beberapa model untuk mengidentifikasi pola-pola di antara atribut-atribut yang ada dalam dataset. Model adalah penyajian matematis atau persamaan linier sederhana dan persamaan kompleks yang sangat tidak linier, yang mengidentifikasi pola-pola di antara berbagai atribut objek, misalnya pelanggan, yang ada di dalam dataset. Beberapa pola dataset bersifat deskriptif atau menjelaskan saling keterkaitan dan persamaan dan kesamaan di antara berbagai atribut tersebut. Sementara yang lain adalah bersifat prediktif atau memprediksi value atau hasil yang akan terjadi pada atribut-atribut tertentu. Nah, secara umum data mining mengidentifikasi 4 jenis pola utama. Yang pertama, asosiasi, yang mana pengelompokan biasanya terjadi secara bersamaan seperti bir dan popok dalam keranjang belanja. Prediction menjelaskan sifat dasar kejadian di masa mendatang terhadap peristiwa-peristiwa tertentu berdasarkan apa yang telah terjadi di masa lalu, seperti memprediksi pemenang Liga Champion. Cluster mengidentifikasi pengelompokan hal-hal berdasarkan karakter yang sudah diketahui, seperti pengelompokan pelanggan dalam segmen-segmen yang berbeda berdasarkan demografis dan perilaku pembelian di masa lalu. Sequential relationship menemukan rangkaian peristiwa-peristiwa, misalnya memprediksi bahwa seorang nasabah bank yang sudah memiliki akun untuk checking akan segera membuka akun untuk saving dan kemudian akan membukukan akun investment dalam setahun kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurjida MH Yusuf, NPM 046. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa data dari Google Trends. Google Trends ini akan dibahas
di sini. Google Trends ini sengaja dibuat oleh Google berupa website yang berfungsi untuk menganalisa suatu kata kunci populer yang banyak dicari oleh pengguna Google dari seluruh dunia. Bahkan, Google ini sangat tinggi sebagai mesin pencari Desember 2012. Kemudian, produk dalam Google Trends ini ada tentang kegunaannya. Apa sih kegunaannya? Jawabannya mudah saja, banyak sekali kegunaan dari produk yang satu ini, terutama dalam bisnis SEO atau content writer. Tak hanya sebatas pada bisnis SEO saja, ada banyak bisnis di segmen lain yang juga menggunakannya untuk berbagai tujuan lain. Marketing, ada sekali tim marketing yang berbondong-bondong untuk mempelajari tentang cara menggunakan Google Trends. Mungkin sudah pernah mencoba untuk mencari suatu keyword atau kata kunci dengan menggunakan produk lain Google yang satu ini. Hanya saja, produk Google yang satu ini tidak memberikan seluruh data potensial secara cuma-cuma dan hanya sebatas luarnya saja. Ada juga beberapa fitur yang lainnya yang dimiliki Google Trends seperti negara, bulan, kategori, dan device search. Pastinya Google juga memiliki tujuan dalam menampilkan data dari trends ini. Setidaknya akan ada data grafik yang diberikan oleh produk Google ini ya. Agak lama sedikit membingungkan bagi orang yang tidak paham. Banyak orang yang salah mengira bahwa grafik tersebut mempresentasikan akan search volume secara gambling dalam periode waktu tertentu dan dapat membedakan grafik yang ditampilkan oleh Google Trends ini dengan data yang ditampilkan dalam grafik Google Keyword Planner. Padahal berbeda dari segi fungsi dan kegunaannya. Namun dalam pembahasan kali ini akan mengenai Google Trends saja, tidak sampai Google Keyword Planner. Tetapi yang ingin membuka Google Trends ini bisa masukkan pada kolom search Google, kemudian tuliskan Google Trends. Jika sudah muncul, silakan pilih dan buka websitenya. Sesuai dengan lokasi yang Anda tinggal, jika sudah masukkan kata kunci, apa yang ingin dicari trendsnya selama jangka waktu tertentu, dan pada bagian halaman yang depan akan berubah sesuai dengan topik yang banyak diakses di suatu negara, dan dapat mencari informasi tren dari suatu topik tertentu dengan menggunakan bagian pencarian di produk Google tersebut. Contohnya adalah bisa topik dalam digital marketing. Google Trends ini langsung akan memberikan informasi seputar digital marketing yang sedang banyak dicari orang berdasarkan grafik bulannya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan data dari tool Google Keyword Planner. Google Keyword Planner punya fungsi yang sama dengan GKT, hanya saja tampilannya sangat berbeda. Tapi secara pribadi saya lebih suka karena tool ini masih tergolong baru tentang ada sebagian blogger atau internet marketer yang kebingungan cara pakainya. Maka saya akan mengangkat topik ini untuk memberikan informasi bagi Anda yang sudah paham. Tentunya kolom komentar terbuka untuk saling berdiskusi. Google Keyword Planner adalah sebuah produk Google yang dapat dimanfaatkan untuk memberi tahu kita estimasi traffic untuk target keyword yang ingin kita gunakan. Selain itu, Google Keyword Planner juga dapat membantu Anda mencari keyword yang relevan dan berhubungan dengan niche Anda. Untuk menggunakan Google Keyword Planner, butuh akun Google AdWords. Tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendaftar dan menggunakannya. Tool ini memang dibuat untuk mendukung penggunaan Google AdWords. Perkenalkan, saya Arman Tijar. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis data dari tool Facebook Audience Insight. Baik, Audience Insight menunjukkan data tentang pemirsa sehingga kita dapat membandingkan pemirsa, merencanakan kampanye, dan juga membuat iklan yang relevan dengan mengandalkan data notif dan data pihak ketiga. Dan juga wawasan pemirsa merinci pemirsa berdasarkan demografi, minat,
dan juga perilaku mereka. Dan Anda juga dapat melihat topik paling populer yang dikirimkan oleh para pemirsa di Facebook. Wawasan pemirsa direncanakan untuk membantu Anda merencanakan kampanye iklan Anda di dalam maupun di luar Facebook. Facebook di sini menggunakan data asli untuk menunjukkan kepada Anda ciri-ciri pemirsa di Facebook itu seperti yang pertama usia dan jenis kelamin dan status hubungan, ada juga level pendidikan, terus peran pekerjaan, kategori teratas dan suka halaman, terus kota teratas, negara teratas, bahasa teratas, dan juga ada frekuensi aktivitas, dan yang terakhir itu pengguna perangkat. Dan membuat pemirsa baru dari audiensi insight. Di sini pelajar. Terus jika Anda memiliki beberapa akun iklan, pilih akun yang ingin Anda gunakan dari menu pilihan di atas di bagian atas halaman dan gunakan filter di sebelah kiri untuk menetapkan pemirsa Anda, atau gunakan grafik interaktif untuk mempersempit pemirsa Anda. Dan selanjutnya tinggal klik simpan, beri nama pada pemirsa Anda atau audiensi Anda, dan Anda akan dapat menggunakan pemirsa Anda untuk membuat iklan di pengelola iklan.